Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa li syafaati Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Anak-anakku yang soleh-solehah, kelas 1A Abu Bakar Ashidik, selamat pagi. Semoga kalian tetap semangat, dan selalu diberi kesehatan oleh Allah. Hari ini kita jadwalnya belajar daring. Silakan anak-anak mempersiapkan terlebih dahulu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tematik tema 8 peristiwa alam, sub tema 4 bencana alam, muatan SPDP. Nanti anak-anak bisa membaca di dalam buku paket pada halaman 165 dan 183. Anak-anak juga bisa membaca di LKS halaman 84 dan halaman 94. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama dulu. Wahid, Isnain, Salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, semoga dengan bacaan basmalah ini kita akan dimudahkan oleh Allah dalam belajar dan dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Anak-anakku yang soleh-solehah, pagi ini kita akan belajar cara membuat kreasi dari tanah liat. Tanah liat merupakan salah satu bahan alam yang bisa kita gunakan untuk sumber belajar. Nah, kira-kira langkah-langkahnya bagaimana? Silahkan disimak baik-baik. Ya, yang pertama kita siapkan koran sebagai alas. Kemudian letakkan plastik atau papan kayu di atas koran tersebut. Seperti ini gambarnya. Nah, ini ada koran. Di atas koran ini bisa menggunakan plastik atau papan dari kayu. Kemudian langkah yang kedua, silahkan dibasahi tangannya menggunakan air agar tangan kita nanti tidak lengket. Nah, seperti ini. Tangan kita basahi dulu dengan air. Kemudian langkah yang ketiga yaitu silahkan ambil segenggam tanah liat. Seperti ini gambarnya. Nah, ini tanah liat kita ambil, kemudian kita taruh di atas papan ini. Langkah berikutnya yang keempat yaitu kita tekan-tekan dan kita remas tanah liat sampai lembut. Seperti ini gambarnya. Nah, kita oleni, kita tekan-tekan. Sudah? Kemudian langkah selanjutnya yaitu buat bentuk yang kamu inginkan. Dari tanah liat tadi silahkan dibuat bentuknya mau seperti apa. Contohnya seperti ini. Kita buat berbentuk bulat seperti mangkok atau dibuat menjadi pot bunga. Kemudian langkah selanjutnya, setelah ini kita buat sudah jadi, silahkan tanah liat tadi dijemur. Nah, hingga mengeras. Nah, selesai membuatnya. Nah, ini nanti setelah keras biasanya akan dilakukan proses pembakaran agar tanah liat ini lebih kuat, tidak gampang pecah. Oke, sekarang kita perhatikan yuk langkah-langkah membuat tanah liat. Bagaimana tanah liat kita buat? Seperti ini dulu. Kita ambil sedikit, kemudian kita gulung-gulung, kita bentuk. Setelah kita bentuk menjadi gulungan, kemudian yang sudah bulat tadi kita ratakan agak tipis. Setelah itu langkah ketiga, kita buat bentuknya, mau dibuat seperti apa. Nah, ini memanjang, umpamanya mau dibuat bunga atau apa silahkan. Setelah itu, setelah
tipis memanjang, silahkan hasilnya kita buat melengkung. Akhirnya terjadi seperti ini jadinya. Nah, ini sudah jadi seperti bunga. Setelah seperti ini, silahkan nanti siap untuk dikeringkan atau dijemur. Nah, ini proses pembuatannya. Anak-anak, tanah liat ini bisa kita buat tanpa cetakan atau manual, tapi bisa juga menggunakan cetakan. Oke, kita lanjutkan materinya. Ya, ayo berbagi kebahagiaan. Anak-anak kelas 1A berkunjung ke pengrajin gerabah di Kasongan. Mereka kelihatan antusias dan ceria belajar membuat kerajinan dari tanah liat. Tanah liat dibentuk menjadi aneka rupa. Hasilnya akan disumbangkan kepada anak-anak korban bencana alam. Mari kita berbagi kebaikan sejak dini. Nah, anak-anakku, kalian nanti bisa melihat dan mempraktekkan bagaimana cara pembuatan gerabah. Nah, kalau di Yogyakarta ini terpusat di Kabupaten Bantul, tepatnya di daerah Kasongan. Di sana kita bisa melihat hasil gerabah yang bermacam-macam. Di sana sebagian toko juga menyediakan bagi anak-anak yang ingin berusaha bisa membuat gerabah dengan kemampuannya sendiri. Nanti bisa dikoordinir, anak-anak berkunjung bersama-sama, kemudian mempraktekkan membuat gerabah sesuai dengan keinginannya. Nah, di sana nanti anak-anak bisa membawa pulang tanah liat ini, dan anak-anak juga bisa membawa pulang hasil yang sudah jadi. Tentunya disepakati dulu, kita ke sana tidak gratis, tetapi kita menyisihkan sedikit untuk mengganti biaya dari tanah liat dan pembuatannya. Oke. Nah, yuk kita lihat kreasi dari kelas 1A. Nah, hasilnya seperti ini. Ada yang membuat kura-kura. Nih, kemudian kura-kura bentuknya ada juga yang dibuat seperti ini. Masih ada lagi seperti ini, vas bunga. Nah, kalau bentuk vas bunga yang seperti ini bisa menggunakan cetakan, bisa juga dengan cara manual. Tetapi kalau vas bunga yang ini biasanya menggunakan cetakan. Oke, kita lihat hasilnya yang lain. Nah, kalau yang hasil yang seperti ini biasanya mereka membuatnya manual. Ini tidak menggunakan cetakan. Di sini ada cangkir, kemudian ada piring berbentuk bunga. Yang ini biasanya nanti bisa digunakan untuk tempat buah-buahan. Nah, ada yang bergambar kupu-kupu, ada yang bergambar daun. Wow, indah sekali hasilnya. Ini setelah jadi seperti ini sudah kering, kemudian dilakukan pembakaran. Nah, nanti tinggal dikasih warna agar lebih menarik. Hasilnya ada lagi yang seperti ini. Ini celengan. Anak-anak bisa menabung di rumah. Umpamanya setiap habis subuh, anak-anak disediakan celengan seperti ini. Nah, setiap habis subuh, anak-anak bisa memasukkan di dalam celengan ini seikhlasnya. Kemudian ketika memasukkan celengan, diniati uangnya nanti untuk berinfak atau bersedekah. Silahkan ketika memasukkan uangnya, kita lantunkan doa apa yang kita inginkan. Karena di pagi hari malaikat turun dari langit untuk mendoakan bagi orang-orang yang mau bersedekah. Oke? Seperti ini juga. Nah, kalau yang celengan bentuk jago, ini biasanya menggunakan cetakan.
Ini contoh hasil gerabah yang sudah dikasih warna. Nah, lebih menarik kan daripada tadi yang belum ada warnanya. Anak-anakku yang soleh-solehah, kita sampai pada tugas. Tugas anak-anak kira-kira apa ya hari ini? Apa ya? Yuk kita lihat. Ternyata anak-anak hari ini tugasnya adalah mengerjakan LKS halaman 118 dan halaman 122. Coba nanti silahkan dibuka LKS-nya. Jadi hari ini anak-anak belum bisa mempraktekkan membuat gerabah dari tanah liat. Kalau anak-anak ingin mempraktekkan sementara ini bisa, tetapi silahkan berusaha sendiri untuk mencari tanah liatnya. Ya, tugas dari Bu Wasfi saya ulangi hari ini yaitu mengerjakan LKS halaman 118 dan halaman 122. Silahkan dikerjakan di dalam buku tulis agar kalian nanti terbiasa ketika mengerjakan PAT sudah tidak kebingungan lagi. Oke, dari Bu Wasfi cukup sekian dulu. Banyak sekali kekurangan dan kesalahan, ini semua karena keterbatasan saya. Mohon maaf dan semoga anak-anak tetap semangat dan semangat belajar. Dari saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.